Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Itu Ustaz, Selanjutnya Ustaz, bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang akan ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu at-da'i ila ridwanih. Salawatullahu alaihi wa man sara ala nahjihi amma ba'd. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada seluruh pemirsa Fatwa TV yang pada kesempatan kali ini ikut menyaksikan live interaktif yang bertajuk Mengenal Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibina secara langsung oleh Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala dari Solo, yang dimana beliau anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Insya Allah dalam waktu 1 jam ke depan kita akan mendengarkan ilmu dan juga menyaksikan sesi tanya jawab yang berkaitan tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Oleh karenanya kami mempersilahkan kepada seluruh pemirsa yang ingin bertanya, harap mempersiapkan pertanyaannya nanti. Baik, langsung saja. Alhamdulillah telah hadir guru kita semuanya, Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala yang saat ini berada di kota Surakarta. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Barakallahu fiik. Antum sehat juga? Alhamdulillah sehat Ustadz. Masya Allah. Bagaimana kondisi Solo saat ini Ustadz? Ya, alhamdulillah aman, terkendali. Alhamdulillah. Seperti biasa. Baik. Barakallahu fiikum Ustadz. Jazakumullah khairan. Dan kami mempersilahkan kepada seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala terkait akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa melalui 2 cara. Yaitu cara yang pertama bisa melalui telepon WhatsApp kami, yaitu di nomor 0821 706087, atau bisa juga melalui layanan telepon satelit kami di 0331 544 6087. Dan langsung saja, tak perlu berlama-lama, sebelum kita mulai sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini, marilah kita mendengarkan nasihat pembuka terlebih dahulu dari guru kita, yaitu Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Dipersilahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak henti-hentinya kita aturkan puji syukur kehadirat Allah dengan segenap curahan nikmatnya, taufiknya yang tak terhingga dan tak terkira. Sebagai sedikit nasihat di sore hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang patut kita renungi bersama, yang menunjukkan tentang pentingnya kita belajar dan meluruskan keyakinan kita. Hadis ini adalah hadis pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari seorang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar rahimahullahu ta'ala. قال كان أول من قال بالقدر رجل بالبصرة يقال له معبد الجهني. Yang pertama kali memunculkan pernyataan tentang tidak adanya takdir adalah seseorang dari kota Basrah yang bernama Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajjaini aw mu'tamirain. Maka aku bersama dengan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari berangkat untuk haji ataukah untuk umrah. Fa
qultu li sahibi law laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fas'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Seandainya kita bisa berjumpa dengan salah seorang sahabat Rasulullah nanti di Makkah sana, kita akan tanya tentang bagaimana pendapatnya terkait ucapan mereka tentang takdir itu, ucapannya orang-orang Qadariyah tentang takdir itu. Fawuffiqa lana Abdullah bin Umar bin Khattab dakhilan al-masjid. Maka kami pun dipertemukan dengan Abdullah bin Umar bin Khattab ketika hendak memasuki masjid. Sesampainya ketika mereka berdua bertemu dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, faktanaftuhu ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi. Kami pun duduk mengapit Ibnu Umar ini, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Singkat cerita, mereka pun menjelaskan tentang orang-orang Qadariyah ini dengan mengatakan, innahu qad dhahara qibalana unasun yatakaffaruna al-ilm, yaqra'una al-Qur'an wa yatakaffaruna al-ilm, wa dhakara min sya'nihim wa yaqulun wa yaz'umuna alla qadar. Ya, diceritakan oleh Yahya bin Ya'mar bahwa di daerah mereka di Basrah itu ada orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran di masa itu kebanyakan dilakukan dengan cara menghafal karena jumlah mushaf tidak banyak. Sehingga mereka rajin membaca dari hafalan mereka. Mereka adalah para penghafal Al-Quran. Kemudian mereka juga orang-orang yang rajin mengadakan majelis ilmu, membahas masalah-masalah ilmiah dengan cara mendalam. Yatatabba'un al-ilm, yani yatatabba'un al-ilm. Wa dzakara min sya'nihim, dan diceritakan bagaimana ibadah mereka atau bagaimana hasil dari kajian mereka tentang bab takdir ini. Wa yaz'umun alla qadar wa annal amra unuf. Dan ujung-ujungnya mereka menyimpulkan takdir tidak ada. Dan perkara-perkara yang terjadi ini, berbagai macam kejadian ini, terjadinya begitu saja. Tidak dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Bukan karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, فَإِذَا لَقِيتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرُوهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ بُرَآءُ مِنِّي. Kalau kalian ketemu dengan mereka, katanya Ibnu Umar, sampaikan ya bahwa aku berlepas diri dari mereka, aku memusuhi mereka, menolak ideologi mereka, dan mereka pun juga berlepas diri dariku, berlepas diri dari ideologiku, ya. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa'anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah, katanya Ibnu Umar, andai di antara mereka ada yang punya kekayaan sebanyak gunung Uhud yang berupa emas, lalu dia infakkan semua kekayaannya itu, maka Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman dulu dengan takdir. Baru kemudian Ibnu Umar menyebutkan sebutir hadis yang didengar dari ayahnya. Yang hadis ini adalah hadis yang sangat terkenal, yaitu hadis Jibril yang datang menyamar sebagai laki-laki misterius, lalu bertanya kepada Nabi tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Ketika ditanya tentang apa itu iman, maka Nabi menyebutkan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah percaya kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan juga percaya kepada takdirnya yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari sini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jelas sekali bahwa keyakinan seseorang itu tidak bisa didapat kecuali dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang difahami dengan pemahaman sahabat. Bukan dengan pemahaman pribadi, pemahaman golongan. Tidak cukup seseorang itu
belajar Al-Quran kalau tidak bisa memahaminya dengan pemahaman yang benar. Mereka adalah orang-orang yang rajin belajar Al-Quran. Bahkan mereka penghafal Al-Quran. Tidak cukup seseorang itu belajar bahasa Arab. Itu tidak menjamin dia akan bisa memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Karena toh mereka juga orang-orang Arab. Mereka warga Basrah, salah satu kota besar di Irak yang notabene bahasanya adalah bahasa Arab. Tidak cukup seseorang ini menyimpulkan dari ayat Al-Quran atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada yang membimbing, karena ternyata mereka mencapai kesimpulan yang menyesatkan. Lain halnya dengan sikap Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Mereka bertanya kepada sahabat Nabi yang masih hidup. Ini adalah 3 pelajaran berharga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya dalam masalah akidah kita harus pastikan bahwa akidah kita diambil dari sumber yang benar, difahami dengan pemahaman yang benar, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah terkecoh, janganlah tergiur dengan sudah lamanya kita mengaji atau banyaknya hafalan Al-Quran kita. Ya, karena sekali lagi itu semua tidak menjamin. Kalau mereka bisa tersesat, maka selain mereka pun juga bisa tersesat dengan cara yang sama. Itu mungkin sedikit kalimat pembuka pada live interaktif kita sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus belajar dan memastikan bahwa apa yang kita pelajari ini bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan dalil-dalilnya. Wallahu a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya di sesi pembuka live interaktif kali ini. Saat ini muncul pertanyaan Ustaz, apakah ketika kita merasa tidak suka dengan takdir yang telah Allah tentukan seperti takdir buruk, itu merupakan salah satu bentuk kita tidak percaya atau tidak beriman dengan qadar atau tidak? Bagaimana Ustaz? Ya, ini pertanyaannya bagus ya. Takdir buruk itu sifatnya nisbi. Jika dilihat dari yang menakdirkan, maka semua takdir itu baik. Nggak ada yang buruk. Wasyarru laisa ilaik, kata Nabi SAW, keburukan tidak disandarkan kepadamu. Ketika Nabi mengatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau percaya juga kepada takdir yang baiknya maupun yang buruknya, maka yang buruk ini bukan dilihat dari sisi yang menakdirkan, namun dari sisi dampak dari takdir itu. Misal, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza itu dibantai oleh Zionis Israel. Kalau kita lihat dari sisi yang menentukan takdir itu, maka itu baik. Karena takdir itu adalah gabungan dari 4 hal. Ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu, kemudian Allah catat itu dalam Al-Lauhul Mahfuz, lalu sebelum dia terjadi itu Allah kehendaki untuk terjadi, dan kemudian Allah ciptakan dia sehingga terjadilah dia. Inilah yang dimaksud dengan takdir, ilmu, pencatatan, kehendak, dan penciptaan. Dan ini semua adalah sifat-sifat Allah yang tidak mungkin dikatakan jelek dari sisinya Allah. Namun setelah itu terjadi, maka dia akan menimbulkan dampak. Nah, dampak ini bagi sebagian kalangan buruk, dan bagi sebagian yang lain baik. Keburukan yang didapat oleh sebagian kalangan itu pun tidak 100% buruknya. Tapi syarnya adalah nisbi. Keburukan yang sifatnya nisbi, relatif. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu seburuk apapun itu di mata kita kecuali dia mengandung hikmah. Pasti ada hikmahnya. Dan hikmah inilah alasan dibalik penciptaan segala sesuatu. Perkara kita tahu hikmahnya apa atau kita tidak tahu hikmahnya apa, tidak menafikan adanya hikmah.
Nah, ketika kita tidak suka dengan sesuatu, kalau yang tidak kita sukai ini adalah sesuatu yang memang secara manusiawi tidak disukai oleh manusia, maka itu tidak sama dengan mengingkari takdir, tidak. Seperti orang tidak suka ketika mengalami kecelakaan, orang tidak suka jatuh miskin, orang tidak suka dizolimi oleh orang lain. Dia tidak berarti menafikan takdir, tidak. Dan kita diperintahkan untuk tidak menyukai hal-hal yang memang secara syariat dianggap sebagai kezaliman, dianggap sebagai sesuatu yang tercela. Kita wajib untuk tidak menyukainya. Tapi ketika itu terjadi, maka itu adalah bagian dari takdirnya Allah. Walaupun secara syar'i kita diperintahkan untuk tidak menyukai hal-hal yang tercela, tapi kita harus yakin bahwa itu juga terjadi atas takdir Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali terjadi atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus kita bedakan ya. Nah, Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Dan kita langsung kepada penanya pertama melalui telepon, yaitu ada Bapak Dindin dari Ciamis. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wafikum Alhamdulillah bisa barakallah. nanya lagi. Ini ada, boleh lebih dari satu pertanyaan Ustaz? Satu aja Bapak. Satu aja, oke. Ini masalah petugas antara imam dan khotib Jumat atau termasuk juga sholat id ya, atau sholat gerhana ya, yang ada khutbah dan imamnya itu apakah harus satu orang yang sama atau boleh berbeda gitu Ustaz? Itu aja mungkin. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak, orang yang berbeda diperbolehkan, tidak ada masalah. Yang penting memenuhi syarat, ya, baik yang akan menjadi khatib, dia memenuhi syarat-syaratnya, yang mau menjadi imam juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Memang yang dianjurkan satu, namun ada kalanya khatib itu memiliki kelemahan. Misal, kelemahannya ada pada pengucapan terhadap sebagian huruf hijaiyah. Entah karena aib bawaan seperti cadel ya, atau mungkin bibirnya agak sumbing sehingga beberapa huruf tidak bisa dia ucapkan dengan sempurna. Maka kalau kondisinya seperti ini, dianjurkan agar yang mengimami adalah orang yang paling baik bacaannya, walaupun bukan dia khatibnya. Jadi tidak ada masalah ketika memang ada hal yang menjadikan selain khatib itu lebih layak untuk mengimami. Wallahu a'lam. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan kita menuju kepada pertanyaan yang ada di website Ustaz ya. Nah. Dari Saudara Rian Fajar. Assalamualaikum Ustadz, semoga Anda dan kru Fatwa TV selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang yang awam, saya sering was-was karena kurangnya ilmu. Salah satunya ketika saya berada di lingkungan pawai yang di dalamnya ada seseorang mengenakan kostum bersayap 6 Ustadz. Dan terkadang saya berpikir itu bukan malaikat. Apakah dengan tidak meyakininya itu sudah cukup Ustadz? Di mana yang saya ketahui malaikat itu memiliki 2, 3, 4 dan bahkan 600 sayap. Dan terkadang hal ini juga muncul pada mainan robot-robotan hingga karya seni seperti logo. Mohon jawabannya Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, barakallahu fiik. Tentu yang disebutkan dalam surat Fatir ya, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' wa yazidu fil khalqi ma yasha. Ini tidak membatasi bahwa jumlah sayap malaikat itu 2, 3, 4 2, 3 dan 4 saja, tidak. Namun justru ayat ini menyebutkan contoh, ada 2, ada 3, ada 4. Dan Allah menambah jumlah sayapnya sesuai kehendaknya Allah. Ada Jibril yang 600 sayap dalam hadis ya. Itu yang pertama. Jadi ketika ada
logo makhluk bersayap 6, pasti itu bukan seperti itu bentuk sayap malaikat atau bentuk fisiknya malaikat, karena logo itu dibuat oleh orang yang tidak pernah melihat malaikat. Ya, kalaupun dia mendengar jumlah sayap malaikat itu 2, 3, 4, berarti 6 juga bisa jadi jumlahnya 6, ya mungkin saja. Selama Anda tidak meyakini bahwa seperti itu bentuk sayapnya, maka itu sudah cukup. Karena yang penting tidak mendeskripsikan sesuatu yang masuk ke ranah ghaib dalam bentuk gambar. Ya, silahkan dijelaskan dengan kata-kata sebatas ilmu yang sampai kepada kita, ilmu yang bersumber dari Quran atau dari hadis yang sahih. Ketika hadis yang sahih menyebutkan sayap malaikat ada yang 600, ya sudah kita jelaskan secara lisan saja. Jumlah sayapnya ada yang 600. Ya mungkin akan muncul sesuatu di benak kita, tapi tidak bisa dikatakan bahwa seperti itulah yang dimaksud sayapnya malaikat. Ya, demikian juga ketika dikatakan malaikatnya misalnya besar atau tingginya sekian, misalnya ya. Ya sudah kita diskusikan secara lisan saja. Jangan digambar. Itu kalau digambar sebagai bentuk malaikat, itu pelanggaran syar'i. Ya, itu pelanggaran syar'i. Tapi apa yang Anda lakukan di sini insya Allah sudah cukup. Wallahu a'lam. Khairan Ustaz atas pemaparannya. Semoga hal ini menjawab pertanyaan dari penanya. Dan kita menuju kepada penelpon dari Bapak Saleh Haji asal Depok. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bila kita salah membaca ucapan saat ruku, Ustaz, kita bacanya zikir atau ucapan saat sujud begitu. Jadi subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana a'la gitu, Ustaz. Nah, tapi sebelum salam kita ingat begitu bahwa itu lupa atau salah begitu. Nah, gimana caranya, Ustaz? Apakah sujud sahwi sebelum salam 2 kali, atau kita menganggap rakaat itu batal sehingga perlu diulang lagi 1 rakaat lagi begitu, Ustaz? Syukron. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak cukup sujud sahwi saja, Pak ya, karena apa yang ditinggalkan dalam sholat, jika dia tergolong wajib sholat, bisa dibayar dengan sujud sahwi, asalkan tidak sengaja ditinggalkan. Kan di sini Bapak lupa kan, Bapak membacanya tasbih ketika sujud, dibaca ketika rukuk, berarti tidak ada kesengajaan di sini. Itu tidak sama dengan kalau sengaja tidak dibaca. Ketika terjadi kesengajaan, maka rokaat itu dianggap batal dan Bapak harus nambah 1 rokaat. Namun ketika itu tidak sengaja, lupa, maka cukup dengan sujud sahwi, karena yang terluput ini atau yang ditinggalkan ini hukumnya wajib, tidak rukun, ya, bukan rukun. Kalau rukun sholat, lupa nggak lupa, harus diganti dengan 1 rokaat. Tapi kalau wajibatus sholah, maka cukup dengan sujud sahwi. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Semoga hal ini menjawab pertanyaan dari Bapak Saleh Haji. Dan kita menuju kepada pertanyaan dari website, Ustaz. Sepertinya dari telepon terlebih dahulu. Dari Ibu Kris asal Bekasi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau menanyakan mengenai takdir, Ustadz. Takdir yang di Lauhul Mahfuz itu kan Ustadz nggak pernah bisa berubah ya, Ustadz. Takdir yang manakah yang masih bisa berubah itu, Ustadz? Itu aja, mohon penjelasannya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang masih bisa mengalami perubahan itu adalah takdir yang tercatat di tangan malaikat. Ya, karena Allah SWT mengatakan la yubaddalul qawlu ladayya. Tidak ada pergantian
pada ucapan yang ada di sisiku, ucapan yang tertulis di sisi Allah di Lauhul Mahfuz itu tidak ada perubahan. Dalam hadisnya Nabi mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena yang mencatat takdir sudah terangkat dan tinta di lembaran itu sudah kering. Ibaratnya sudah final takdir itu. Tapi yang di tangan malaikat itu masih bisa dirubah. Ya, Allah juga mengatakan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki untuk dihapus dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki untuk ditetapkan. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah itu ada kitab induk alias Lauhul Mahfuz. Itu jawabannya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Dan kita menuju kepada pertanyaan yang dari website, yaitu dari Abu Hazik. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana punya karyawan susah disuruh sholat Ustaz. Pertanyaannya, apakah ana dolim ketika memaksa karyawan untuk sholat dan ikut kajian rutin di bawah ancaman jika tidak melaksanakannya maka akan dipecat? Barakallahu fikum. Ya, kalau sholat tidak dikatakan zalim ya. Orang menetapkan peraturan yang mengharuskan setiap orang yang bekerja, setiap muslim yang bekerja dengannya harus menunaikan sholat. Itu terpuji, bukan suatu kezaliman. Ya. Ancaman pecat juga tidak mengapa diberikan, khususnya bila sudah ada akad. Ya, tertulis dalam MOU, jika tidak sholat maka kami akan memecat Anda, maka itu silahkan dilakukan. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dan Nabi juga menjatuhkan hukuman yang berat kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Jangankan meninggalkan, yang tidak mau sholat berjamaah aja berat hukumannya. Ya. Apalagi yang tidak mau sholat sama sekali. Jadi itu bukanlah sesuatu kezaliman. Yang penting ada kesepakatan di sini, ada pemberitahuan sebelumnya bahwa syaratnya boleh bekerja di sini harus sholat. Adapun harus ngaji itu ketika sudah dimasukkan dalam akad. Jika pemberi pekerjaan mensyaratkan siapa yang ingin kerja di tempatnya, dia harus hadir kajian dan tidak boleh absen, tentunya tanpa udzur syar'i, maka berarti semua orang yang bekerja terikat dengan berhak memerintahkan mereka dan mengharuskan mereka untuk hadir kajian. Naam, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan kita menuju ke penelpon berikutnya, yaitu dari Abu Rizal asal Singkawang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Ana ingin menanyakan masalah ini Ustaz, mendapatkan satu rakaat ketika mendapati imam ruku. Ketika seseorang masuk ke dalam saf, Ustaz, dia takbiratul ihram, lalu bersama imam ruku. Yang kasus kedua ini Ustaz, dia masuk ke dalam saf, ketika takbiratul ihram, imamnya sudah ruku. Yang mana Ustaz sudah yang ruku mendapatkan atau sudah bangun dari ruku? Masih ruku Ustaz. Coba diulang. Ketika seseorang masuk ke dalam saf, lalu dia takbiratul ihram, imamnya sudah ruku, lalu dia ikut ruku. Apakah itu juga mendapatkan satu rakaat? Sekian, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya begini ya, akhi, siapa namanya tadi? Yang dari Singkawang? Abu Rizal. Abu Rizal dari Singkawang, barakallahu fiik. Kadar seseorang mendapatkan ruku itu bagaimana sih? Nah, jawabannya adalah lihat posisi dia dengan imam ya. Karena ruku itu ada indikasinya. Indikasinya adalah posisi imam, atau indikasinya adalah suara yang diucapkan oleh imam, bacaan yang diucapkan oleh imam. Ketika dia bisa melihat posisi imam dan masih dalam posisi ruku, belum mulai bangun dari ruku, ya, karena bangun dari ruku itu berarti dia sudah meninggalkan posisi ruku.
Jadi kalau dia masuk dalam shaf, dia melihat imamnya masih dalam posisi ruku, lalu dia ucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, baru dia kemudian ruku, maka dia masih dapat 1 rakaat. Namun jika dia tidak melihat imamnya, karena mungkin posisinya imam tertutup, ya, dia di ujung shaf misalnya, tidak melihat imam yang di tengah-tengah, maka dia berpatokan pada bacaan imam. Ketika dia melihat jamaah dalam kondisi ruku, dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah dia selesai mengucapkan Allahu Akbar, ya, langsung dia ruku, dan imamnya belum memulai membaca tasmi' alias sami Allahu liman hamidah, belum mengucapkan huruf pertama dari kata-kata sami'a alias huruf sinnya belum dibaca. Ya kan, sami'a itu kan sin mim ain. Huruf sinnya belum mulai dibaca oleh imam dan dia sudah selesai baca takbir, dia masih dianggap dapat 1 rakaat. Kalau dia nggak ngelihat ya, imamnya sudah bangkit ataukah belum. Tapi kalau dia begitu dia mau takbiratul ihram atau di tengah-tengah baru Allah begini, imam sudah mulai bangkit dari ruku, berarti hilang sudah. Dia wajib mengganti 1 rakaat. Atau ketika dia takbir di tengah-tengah takbir belum selesai Allahu Akbar, ya, huruf terakhir takbir alias huruf ra-nya belum dia baca, imam sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, mulai membaca tasmi', berarti rukuknya juga sudah hilang, nggak dapat rukuk lagi. Jadi patokannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Semoga hal ini menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang ada di website. Dan kita menuju kepada pertanyaan website Ustaz ya. Ya. Tadi terkait Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana pandangan Islam terkait profesi dokter kandungan atau obgyn bagi laki-laki, dan apa hukum menggunakan jasa dokter tersebut? Apakah diperbolehkan? Jazakumullah khairan Ustaz. Pandangan Islam terkait menjadi dokter kandungan bagi laki-laki. Ya memang ini tidak lepas dari menyingkap aurat ya biasanya ya. Allahu a'lam, mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain ya, sejauh mana urgensinya, apakah tidak bisa dipelajari oleh wanita saja ilmu ini. Saya tidak tahu detail-detailnya seperti apa ya, karena ketika sudah dipelajari oleh laki-laki maka mau tidak mau dia akan berurusan dengan auratnya wanita ya, entah bagian perutnya atau bahkan yang lebih dalam daripada itu. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, mungkin bisa dikonsultasikan kepada ustadz yang lain. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Kita menuju kepada penanya berikutnya dari telepon, Ummu Yodi asal Riau. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Begini Ustadz, bagaimana hukumnya kita dipijit atau diurut sama orang yang punya kepandaian urut itu dari turun-turunan gitu Ustadz. Misalnya kakek-kakeknya itu pandai mijit, terus turun ke dia, terus kita pijit sama dia gitu Ustadz. Awalnya sih kita nggak tahu kalau dia ada punya kepandaian seperti itu turunan dari kakek-kakeknya. Terus kita udah pijit, udah enak. Endingnya kita tahu setelah kita ngobrol sama dia Ustadz. Gimana hukumnya itu Ustadz? Ya, orang, afwan Bu, sebentar Bu. Orangnya laki-laki atau perempuan? Perempuan Ustadz. Oh, ya sudah, nggak ada masalah Bu. Boleh-boleh aja. Karena kepandaian itu mungkin dari bakat bisa jadi. Ya, ada bakat yang menurun dari leluhurnya. Yang penting tidak menggunakan mantra-mantra, tidak pakai bacaan-bacaan yang aneh. Yang penting itu Bu. Kalau dia sekedar melakukan gerakan-gerakan yang memang wajar dilakukan oleh ahli pijat, maka tidak ada masalah.
Nah, Oke, baik Ustadz. Syukron, ya. jazakallah khairan. Afwan wa Assalamualaikum. iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan semoga hal tersebut bisa menjawab pertanyaan dari penanya sebelumnya. Dan kita menuju kepada pertanyaan dari website lagi Ustadz, dari Adin DKI Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menulis doa di kitab hadis sahih diperbolehkan, dan apakah doanya makbul Ustadz? Itu saja pertanyaannya. Menulis doa di kitab hadis sahih hukumnya apa? Iya. Ya boleh-boleh aja. Jadi doa dia tulis di kitab hadis gitu ya. Boleh-boleh aja. Adapun doanya makbul apa tidak itu nggak ada hubungannya dengan di mana dia menulis doa itu. Karena ada beberapa syarat terkabulnya doa. Ya, banyak syaratnya. Dan ada juga yang menghalangi terkabulnya doa. Ya, doa itu akan terkabul jika Allah menghendaki untuk terkabul. Dan doanya tidak mengandung dosa. Kemudian tidak mengandung pemutusan silaturahmi. Doanya diucapkan dengan serius, dengan rasa merendah kepada Allah Subhanahu wa taala, tadharru'. Kemudian dibarengi dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan Allah dalam doanya, tidak minta-minta kepada selain Allah, padahal yang memberi hanya Allah. Yang bisa memberi hanya Allah. Ya, jadi dia benar-benar mengkhususkan doa itu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk syarat terkabulnya doa adalah menjaga apa yang dia makan, minum, dan dia pakai adalah halal. Adapun yang menghalangi terkabulnya doa, kebalikan dari syarat-syarat tadi. Seperti doanya mengandung dosa, mengandung pemutusan silaturahmi, makanannya tidak halal, minumannya tidak halal, pakaiannya tidak halal, doanya nggak serius. Ditambah juga tidak tergesa-gesa ya, ini syarat ya. Karena orang yang tergesa-gesa dengan mengatakan saya sudah doa nggak dikabul-kabulkan sama Allah, itu justru akan menghalangi terkabulnya doa. Dan Allah berkenan mengijabahi. Kalau Allah belum berkenan mengijabahi, ya tidak akan terwujud apa yang diminta oleh si pendoa. Jadi itu yang berkaitan dengan makbul tidaknya doa, itu urusannya dengan terpenuhinya syarat serta terhindarnya penghalang doa, bukan di mana dia menulis doa itu nggak ada hubungannya. Nah, baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Semoga tersebut bisa menjawab pertanyaan dari penanya, dan kita menuju ke pertanyaan dari telepon. Bapak Aji dari Kalimantan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon maaf, mau tanya nih terkait masalah ada istilah umur yang barokah, rezeki yang barokah, itu Pak Ustadz ya. Saya mau tanya, ada nggak kriteria atau ciri-ciri bahwa dia dikasih rezekinya barokah, tandanya bagaimana? Terus umurnya panjang terus barokah, tandanya bagaimana Pak Ustadz? Ada tidak Pak Ustadz seperti itu? Ya Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, keberkahan itu adalah dari cara mendapatkan rezeki itu. Kalau kita bicara tentang rezeki ya, karena rezeki itu kan sesuatu yang perlu diupayakan. Walaupun sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi dia perlu diupayakan, diikhtiarkan. Ketika cara mendapatkannya itu halal sesuai aturan syariat, maka ini salah satu dari kriteria rezeki yang halal. Ini bisa kita simpulkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menasihati orang yang berjual beli. Beliau mengatakan al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu masing-masing punya hak pilih selama mereka belum berpisah dari tempat terjadinya transaksi. Fa-in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'atihima atau fi bai'ihima. Kalau masing-masing itu jujur dan menjelaskan apa adanya, penjualnya jujur dan menjelaskan apa adanya, pembeli juga jujur menjelaskan apa adanya, maka akan diberkahilah jual beli mereka. Nah, kejujuran
dan terus terang itu cara yang halal, cara yang syar'i dalam berdagang. Dan di sini Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan akan diberkahi. Berarti keberkahan itu bisa didapat manakala cara kita mencari rezeki itu halal. Nah, patokan lainnya apa? Parameter lainnya apa? Tanda bahwa rezeki kita diberkahi itu adalah nominal mungkin tidak banyak, tapi cukup buat banyak hal. Ya, gajinya tidak banyak, tapi dia bisa aja hidup dengan gaji segitu. Itu berarti diberkahi. Nah, sebaliknya orang yang pendapatannya besar, tapi kok habis aja ya, kekurangan terus. Nah, itu indikasi kurang diberkahi. Jadi banyak namun terasa sedikit. Kalau diberkahi, sedikit namun terasa banyak. Bagaimana dengan umur? Ya, umur itu dengan waktu yang relatif singkat, dia bisa melakukan banyak hal. Itu berarti umurnya diberkahi, waktunya diberkahi. Ada beberapa ulama kita, ya, usianya masih belia. Contohnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau meninggal di usia 40 tahun. Ya. Tapi Masya Allah karya-karya ilmiah beliau itu banyak sekali. Jadi itu bentuk keberkahan dari umur. Termasuk ketika kita mensyukuri umur kita dengan menggunakannya untuk ketaatan, maka umur kita akan diberkahi oleh Allah. Karena bersyukur itu adalah salah satu cara mendapatkan keberkahan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku untuk kalian. Dan cara bersyukur terkait umur kita adalah dengan memanfaatkan umur kita ini untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebihnya seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Semoga hal ini bisa menjawab pertanyaan dari penanya sebelumnya. Dan kita menuju kepada pertanyaan dari website Ustaz. Dari saudara Iput bin Sugiono. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum. Jika kita memiliki nazar, tapi sekarang belum bisa membayar karena ada masalah ekonomi, apa dan bagaimana yang harus dilakukan Ustaz? Pertanyaan ini perlu dikoreksi ya. Memiliki nazarnya berupa apa? Karena kok dikaitkan belum bisa membayar. Kalau membayar itu kayaknya konotasinya dengan sedekah gitu ya. Kalau dia nazarnya berupa sedekah, ya ditunggu kira-kira dia mampu apa tidak menunaikan nazarnya itu. Jika dia tidak mampu menunaikan nazarnya, maka dia baru beralih kepada kafarah. Dan kafarahnya nazar itu adalah seperti kafarahnya orang yang melanggar sumpahnya. Ada yang sifatnya opsional bentuk kafarahnya. Pertama, memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa dia makan sehari-hari. Atau memberi pakaian 10 orang miskin. Atau memerdekakan budak. Ketika salah satu dari 3 opsi pertama ini tidak ada yang mampu dia lakukan karena kondisi ekonomi, barulah dia beralih ke puasa 3 hari. Nah, insya Allah puasa harusnya kan bisa, karena tidak perlu membayar apa-apa. Justru puasa itu tidak ada kaitannya dengan mengeluarkan biaya. Nah, jadi tergantung ya nazarnya apa di sini. Jadi nazar itu pada dasarnya dipenuhi dulu selagi masih dalam batas kemampuan kita untuk melakukannya. Kalau sudah tidak mampu lagi, baru kita beralih kepada kafarah. Jika dirasa kita masih ada kemungkinan kita bisa memenuhi nazar kita, ya ditunggu dulu. Ya, misalnya jika Allah sembuhkan saya dari sakit saya akan sedekah 5 juta untuk masjid. Misalnya dia bernazar seperti itu. Dan Allah sembuhkan. Namun tabungannya nggak nyampe 5 juta. Nah, penghasilan bulanan dia misalnya 3 juta. Dia bisa nabung setiap bulan berapa? 500.000, berarti dia bisa sisihkan dulu 500.000 atau mungkin lebih dari itu sampai terkumpul 5 juta, dan ketika itu dia harus tunaikan nazarnya. Begitu. Jadi relatif karena nggak dijelaskan nazarnya berupa apa, ya jawabannya nanti menyesuaikan. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz. Kita menuju kepada penanya dari telepon. Ya. Dari Bapak Fajar asal Riau. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TV. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Izin bertanya Pak Ustadz, ini masalah terkait sholat subuh Pak Ustadz. Jadi dalam beberapa bulan ini kami kan baru saja ganti imam Pak Ustadz ya. Tetapi imam kami ini agak cemana gitu ya. Maksudnya gini Pak Ustadz, kalau ada si A misalnya kan, si A ini jarang sekali dia datang sholat berjamaah ke masjid. Tapi begitu dia datang sholat subuh, imam ini pakai doa kunut Pak Ustadz. Tapi kalau si A ini tadi nggak datang ke masjid lagi, dia tidak lagi pakai doa kunut Pak Ustadz. Jadi kami bagaimana jemaah di belakang ini? Apakah kami mengikuti imam yang seperti ini Pak Ustadz? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanya dulu Pak, jangan ditutup dulu Pak. Berarti imamnya itu segan dengan si A gitu Pak ya? Ya, katanya demi kemaslahatan. Maksudnya biar nggak terpecah belah jemaah tadi gini. Itu alasannya Pak Ustadz. Loh sebentar. Kalau demi kemaslahatan agar jamaah tidak terpecah belah, apa hubungannya jamaah dengan si A Pak? Ya, itu yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Jadi kalau imam seperti ini, apakah kami wajib mengikuti apa bagaimana, Pak Ustadz gitu. Jadi sekarang ini saya sebenarnya sholat subuhnya agak malas lah gitu ke masjid karena melihat imamnya seperti ini gitu, Pak Ustadz. Ya, taib. Saya jawab insya Allah. Barakallahu fiik. Pertama, jawaban imamnya nggak nyambung sebetulnya ya dengan konteks masalah. Itu sepertinya imamnya itu cuman segan dengan si A tadi. Mungkin dia orang yang berpengaruh dan mazhabnya si A adalah baca kunut itu wajib dalam sholat subuh. Seperti mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sedangkan jamaahnya tidak semuanya mengikuti pendapat itu misalnya. Ada yang begitu, ada juga yang tidak begitu. Nah ini kan masalahnya masalah ijtihadiyah Pak Fajar ya. Masalah ijtihadiyah itu artinya Ahlus Sunnah tidak satu pendapat dalam masalah ini. Al-Imam Asy-Syafi'i adalah imam kita, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau berpendapat seperti itu karena mendasarkan pada hadis-hadis yang menurut beliau itu masih layak untuk dijadikan sebagai dasar hukum. Adapun ulama yang lain ada yang tidak sependapat dengan beliau dan mengatakan bahwa yang dimaksud oleh hadis-hadis itu bukan kunut subuh, tapi kunut nazilah. Ketika ada bencana menimpa kaum muslimin, maka Nabi membaca kunut. Atau yang dimaksud dengan kunut itu artinya khusyuk, bukan membaca doa kunut. Ala kulli hal, ini adalah masalah yang masih tergolong masalah ijtihadiyah. Nah, bagaimana sikap yang tepat dalam hal ini? Sebetulnya Anda boleh memilih, namun kalau saya ditanya yang sebaiknya dilakukan apa, Anda tetap sholat berjamaah, Pak. Itu yang lebih baik. Karena yang dilakukan oleh imam Anda ini bukan sesuatu yang merusak sholat, bukan. Ya, bukan sesuatu yang merusak sholat. Ibn Taimiyah bahkan ditanya kalau imamnya baca doa kunut sebaiknya makmum bagaimana? Sebaiknya makmum ikut mengaminkan juga, ikut baca. Ya, karena ini adalah masalah ijtihadiyah. Nah, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Dan kita menuju kepada pertanyaan terakhir dari website. Izin kami bacakan Ustaz dari saudara Muhammad Alif. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah ada hukum yang difatwakan terkait BPJS Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, barakallahu fiik. Terkait BPJS, kalau yang dimaksud BPJS kesehatan, karena BPJS itu ada dua ya, ada BPJS kesehatan, ada BPJS ketenagakerjaan. Kalau BPJS kesehatan, kebetulan dalam sidang yang ke-13 kemarin, saya yang menyiapkan makalahnya dan sudah didiskusikan dan terima hasil kesimpulannya. Intinya BPJS kesehatan itu halal
ya, karena dia tergolong asuransi ta'awuniyah. Asuransi yang tujuannya bukan mencari profit, bukan untung-untungan. Kalau kita bayar premi, kemudian kita nggak dapat apa-apa, kita rugi. Dan duitnya akan dikuasai oleh perusahaan asuransi. Nah, BPJS tidak seperti itu konsepnya. Bahkan undang-undangnya jelas kok. Ya, undang-undangnya jelas sekali tahun 2004 itu tentang jaminan sosial, bahwa prinsip BPJS itu adalah non-profit salah satunya. Kemudian gotong royong. Kemudian keikutsertaan yang bersifat wajib. Ya, ada lagi salah satu poin adalah bahwa dana yang terkumpul itu akan dikelola dan kemanfaatannya dikembalikan kepada peserta. Nah, dari prinsip-prinsip yang disebutkan dalam Undang-Undang BPJS ini atau Undang-Undang Jaminan Sosial yang menjadi dasar hukumnya BPJS, jelas sekali bahwasanya konsep asuransinya di sini bukan asuransi komersial lagi, tapi adalah asuransi ta'awuniyah, saling tolong-menolong. Ya. Jadi tidak ada masalah ketika kita mengikuti program BPJS, apalagi asuransi di sini hampir dikatakan tidak ada unsur ghorornya. Ya, tidak ada unsur ghoror itu apa ya terjemahannya ya? Terlalu resikonya besar, enggak. Dia nominalnya kecil dan manfaatnya juga lebih besar daripada duit yang kita sumbangkan. Karena kebutuhan untuk mendapatkan layanan kesehatan itu adalah kebutuhan yang sangat primer. Apalagi di negara kita di mana kesehatan itu biaya pengobatan itu relatif mahal, ya, dibandingkan dengan Malaysia saja lebih murah Malaysia, padahal tingkat kesejahteraannya bagusan Malaysia daripada Indonesia. Tapi di Indonesia ini pengobatan relatif mahal kalau dibandingkan dengan Malaysia misalnya, ya. Jadi kebutuhannya jelas sekali di sini. Nah, kaidah syariat mengatakan al-hajah tunazzalu manzilatadz dzarurah. Adanya kebutuhan itu menjadikan itu diperlakukan seperti kondisi darurat. Kalau kondisi darurat yang haram aja jadi halal, ya, maka ini yang tidak sampai ke tingkat haram sebetulnya didorong dengan adanya kebutuhan, maka dia menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Ya, jadi itu kesimpulannya, boleh dan halal biidznillah azza wajal. Naam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya, dan ini merupakan pertanyaan terakhir dari sesi kali ini. Kami mengucapkan kepada antum jazakumullah khairan atas kehadirannya dan berkenan memberikan ilmu-ilmu kepada kita pada kesempatan kali ini. Dan kami mengajak kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar setia Fatwa TV untuk berta'awun dalam dakwah sunnah indah, dakwah Islam ini melalui rekening yang ada di layar kaca Anda saat ini. Dan kemudian kami juga mengucapkan mewakili seluruh kru yang bertugas pada sesi kali ini mengucapkan jazakumullah khairan. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.